Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobras. Salam ngobras. Oke. Gimana kabarnya teh? Alhamdulillah baik. Setelah beberapa bulan ya kita nggak bikin podcast. Udah lama juga sih ya. Pandemi kemudian. Jadi konsepnya ini pengen ngobrol santai aja gitu. Kebetulan dengan ada momen Hari Pahlawan. Oh iya benar Hari Pahlawan 10 November ya bro. 10 November. Nah, pas banget. Nah di sini saya pengen ngobrol sama Teh Yanti tentang Hari Pahlawan. Jadi deg-degan saya. Hah? Masa Jadi deg-degan. Buku saya deg-degan, sebenarnya saya deg-degan ini siumpat ya. Grogi di interview sama bro. Saya kalau manggil beliau nih Bro Paijo. Aslinya namanya Hendro. Jadi panggilan kesayangan Paijo. Jangan kaget. Nggak kerja nggak ngejo. Tegawe tengejo gitu ya. Tegawe tengejo. Kata orang Sunda mah. Teh, Siap. gini Teh. Bagi saya tuh Teh Yanti itu sosok inspirasi Teh. Sorry ya saya copot. Ya, Sorry saya copot. inspirasi tentang wanita gitu kan. Waduh. Nah, itu pokoknya tuh the power of mak-mak gitu. Kemana-mana tuh Saya banyak kalau bawa orang gitu. Oh. Coba teh. Saya sebenarnya mah bukan siapa-siapa. Oh, iya. Saya ini cuma remahan Rengginang. Remahan Sebelum Rengginang, bisa. ke topik, saya mau mengucapkan selamat Hari Pahlawan Siap. untuk ibu-ibu atau emak-emak di seluruh Indonesia. Karena mama itu adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Buat bapak-bapak juga selamat Hari Pahlawan. Terutama buat pahlawan-pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa Indonesia juga. Siap. Terima kasih para pahlawan. Betul. Dari Yanti Wailah. Terima kasih. Lanjut. Saya memang Hah? berangkat dari bukan siapa-siapa. Betul. Dan background saya juga tidak terlalu bagus. Pendidikan saya cuma sampai, mohon maaf, S1. Harusnya mungkin orang sekarang kan udah S2, S3. S4 ya. S4. Nambah dari S5. Iya, saya backgroundnya tadinya awalnya sekolahnya perawat dari SPK Depkes Bogor. Kemudian saya pindah haluan menjadi HSE officer. Nah, Kalau bahasa sekarangnya mah praktisi HSE. ini tuh coba deh. Mungkin saya nggak paham Teh ya. Kalau praktisi HS itu ngapain sih Teh gitu? Ngapain sih? Tugas kita itu Tugasnya sebenarnya gitu ya? termasuknya pahlawan keselamatan. Nah, ini nih. Ini Pahlawan sebenarnya. keselamatan. Pahlawan Dan bukan keselamatan. hanya saya, Iya, banyak pahlawan keselamatan. Oke. Terutama Sri Kandi ya. Dan yang laki-laki juga banyak. Jadi pahlawan keselamatan, bagaimana tidak dibilang pahlawan? Orang ketiga itu bisa menyelamatkan banyak nyawa, bisa menyelamatkan banyak harapan, Betul. bisa menyelamatkan kebahagiaan. Ya. Bagaimana istrinya menunggu suami yang bekerja, berangkat dengan semangat, pulang dengan selamat, ya kan? Jargonnya ini. Betul. Bagaimana anak-anaknya menunggu papahnya pulang, saat pulang kemudian dipeluk, ya kan? Nah dulu kan K3 itu banyak kan laki-laki, bro. Oh gitu Teh ya. Iya, apalagi di tambang ya. Tambang. Tapi sekarang emansipasi wanita. Wah, wanita sekarang banyak jadi HSE officer. Bagus ya. Betul. Bahkan sekarang itu wanita itu sudah mulai masuk ke HSE tambang. HSE tambang. Iya, kita bilangnya Sri Kandi. Maaf Teh. Tambang itu kan pasti imajinasi kita ada yang berat-berat gitu kan. Betul. Kemudian berdebu gitu kan. Betul. Terus panas gitu. Betul. Itu ada Teh. Maksudnya Ada ya? Ada. Jadi ada asosiasi juga khusus pertambangan namanya APKPI. APKPI. Oke. Nah, terus kemudian saya juga ada salah satu bagian dari organisasi tersebut. Oke. Kemudian selain di tambang, perempuan itu kan ada yang HSE officer di manufaktur. Ya. Yang notabene kebanyakan kalau apalagi manufakturnya perusahaan padat karya, Betul. laki-laki bro. Nah, ini ada ceweknya nih. Ini tuh nggak gampang. gampang berubah gampang, budaya. Kebiasaan yang tidak bekerja dengan tidak aman menjadi aman. Aman. Nah itu merubah bagaimana si wanita ini HSE officer ini merubah budaya yang tadinya bekerja tidak aman menjadi aman. Ada lagi satu lagi bro, Keren. HSE konstruksi. Nah, bedanya apa nih? Nah jadi ada 3 HSE itu. Oke. Ada yang di manufaktur, industri, perusahaan-perusahaan. Ada yang di tambang. Ada lagi yang Konstruksi. di konstruksi. Nah ini juga sama ekstrimnya nih sama yang di tambang. Coba. Ini ada perempuan di situ Teh. Ada teman saya Mbak Melani. Neng namanya kita kalau manggil Mbak Melani Nur Saadah. Halo, Mbak Beliau Mei. itu halo Mbak Mei ini
Ntar kapan Sri podcast Kandi. ya? Yo, di SSP. Oke, Wah, siap. kalau beliau mah ilmunya udah Udah tebel banyak ya? banget lah Tebel kalau ya? kayak kata mangga mah tebel banget. Waduh. Kalau kata kelapa mah santannya banyak. Berarti banyak pengalamannya ya. Oke, lanjut ya. Yang gimana, perempuan juga ada nih teman saya Mbak Olive. Cuman Olive, mungkin Mbak untuk Olive. ketemu Mbak Olive kan, kalau Mbak Olive kalau perempuan di tambang itu kan liburnya juga nggak kayak sesuai. kita, ya nggak kayak orang industri kan, berangkat jam 8 pulang jam 5. Kalau di tambang kan 2 minggu kerja, 1 minggu libur, atau mungkin 3 bulan kerja atau 1 bulan libur. Saya kurang paham sih kalau rotasi kerjanya ya. Mungkin kita sebenarnya harusnya langsung nanya Langsung, nanti. sama orang tambang. Minggu depan kita akan ketemu dengan Mas Wahyu Wijanarko Siap. sama Kapem Arif Rahman Hakim. Beliau dari apa namanya APKPI DPW Jawa Banten. Lanjut ya? Kalau saya sendiri Gimana teh? kebetulan HSE-nya saya di area Tangerang. Gitu ya. Oke. Jadi teh. Sorry ya, ini ya nggak teratur ya, namanya kita Nggak ngobrol apa-apa. santai Ini bro. kan kita ngobrol santai. Iya. Nggak ada skripnya juga gitu. Nggak ada ini tuh pengen banget tiba-tiba tuh pas tadi itu pengen banget ngobrol sama Teh Yanti gitu kan, ngebahas tentang sosok HSE, kemudian dan terutama tuh wanitanya gitu. Serikatan di HSE. Hari pahlawan juga. Hari pahlawan juga kan. Karena wanita itu pahlawan buat Semuanya anak-anaknya. lah. Iya. Teh, lanjut ya. Siap. Kalau misalnya di keselamatan kerja itu sosok wanita itu di posisi apa sih? Maksudnya di HSE nih, misalnya dia apakah dia mengatur bagaimana harus selamat atau bagaimana si APD harus apa seperti apa gitu. Tergantung posisinya bro. Oh ya. Ada yang levelnya officer, Oke. ada yang levelnya sudah supervisor, ada yang levelnya sudah manager, bahkan ada yang levelnya sudah mungkin general manager. Contoh misalnya gini, kita bahas officer lah. HSE officer itu tugasnya ngapain Teh? Banyak. Banyak, oke. Kita membuat perencanaan keselamatan selama setahun. Oke. Kita membuat manual dokumen. Kita membuat SOP. Bagaimana bekerja dengan selamat. SOP lah biasa. Iya, Apalagi kalau si perusahaan tersebut sudah menganut ISO. ISO sekarang yang baru 45001. Nah, ini tuh sebetulnya ilmu juga. Ilmu. Saya nggak tahu ISO apa berapa gitu. Jadi ada ISO 14001 Tentang tentang lingkungan. Lingkungan, oke. Kemudian ada ISO OSAS OSAS. 18.001 tentang keselamatan. Sekarang dikomben, digabung menjadi 45.001. Banyak ya bro, 45.001. Gua aing mah lieur ya. Kalau di Indonesia ada, jadi versi Indonesianya ada SMK 3. Oh. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Nah, itu kalau udah kayak perusahaan-perusahaan teman-teman kita nih, ada yang di YKK, Ya. ada yang kemarin kita wawancara tuh Alasmas itu itunya Sri Kandinya Mbak Dewi Nugraha. Sekarang pengurus saya juga loh Mbak Dewi Nugraha. Disebutin semua pokoknya, tenang Iya. aja. Semua kesebut. Semua kesebut. Iya kan? Mbak Mei itu dulu bendahara DPP HSEI. Pas saya aktif di komunitas dan sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Oke. HSC itu benar-benar pahlawan tuh. Pahlawan lah. Saya baru tahu tuh bener. Gimana nggak pahlawan? Orang dibikin bekerja itu dengan selamat. Berangkat jarinya 10, pulang harus 10. Benar nggak? Kalau hilang satu tanggung jawab berarti ya. Aduh, itu anaknya bisa Ketinggalan nanya, kemana ya? Pak jari kemana? Gitu. Kalau nggak, istrinya nanya, Pak jarinya kemana? Gak lengkap ya. Ya kan, belum rasa sakitnya, belum bolak-balik ke rumah sakit, ya kan? Belum ongkos, namanya ongkos bolak-balik itu berobat, Pastilah. jangan sembarangan biar kata ada asuransi. Jadi berangkat dengan semangat, pulang dengan selamat. Itu moto kita. Lanjut Teh. Teh, Siap. di HSC itu Teteh udah berapa tahun Teh? Pengalaman Kalau di HSE sih saya udah lama ya bro, dari tahun 2000-an lebih lah. Cuman saya karena kecintaan saya terhadap HSE, Health Safety Environment, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, akhirnya saya gabung di komunitas. Bagaimana saya bisa menambah ilmu, bagaimana saya bisa bersilaturahmi, bagaimana saya bisa tanya-tanya. Misalkan saya di manufaktur ketemu dengan Bro Paijo yang dari mana namanya, dari konstruksi. Ya. Nah itu bisa tukar ilmu tuh sharing. Betul nggak kan? Semakin banyak temen, semakin ilmu semakin banyak. Ilmu baru ya. Ilmu Betul. baru. Bisa ngopi-ngopi bareng bro. Kayak Oke, kita nih ngopi-ngopi siap. bareng. Semakin banyak temen, semakin banyak rezeki juga. Nah itu banyak temen banyak rezeki. Jadi lanjut ya. Siap.
Saya sih sebenarnya Ini nggak pakai skrip loh. Ini nggak diedit. Ini ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya ngobrol santai, cuma tuh kayak tegang gitu loh. Tegang gitu sih. Mau tahu nggak, Sobat Ngobras, Bro Paijo ini berteman sama saya dari Nah, zaman jebot, betul. dari zaman bujangan, Dari udah jam punya bujangan, anak. bener. Dari jam bujangan saya kenal Teh Yanti. Itu tuh banyak banget. Sampai bisa pakai bawa mobil. Mobil Teh Yanti. Mobil baru buat belajar ya bro. Canggih. Tabrak terus. Aduh, tapi alhamdulillah ya. Jadi kebeli. Kebeli. Jadi kebeli. Iya. Dan selain itu ternyata teh saya belajar dari Teh Yanti itu banyak berkahnya. Belajar apa nih bro? Belajar itu betul. Misal nih, jadi Teh Yanti ini saya buka nih misalnya, pernah usaha, pernah bisnis sampai bengkel mobil lah ya. Iya. Buset. Apa aja Iya, buset kerjain. dah. Bener. Yang saya tahu sih ya tentang bengkel mobil tuh. Kalau saya nih jadi kayak Teh Yanti, waduh udah ngamuk saya. Sampai berapa puluh juta, berapa juta saya nggak tahu dah. Dibawa kabur. Edan atau mah kacau. Itu namanya bukan rezeki bro. Begitu Jadi kita jangan menangisi rezeki yang sudah hilang. Jangan pernah sedih kita ditipu. Jangan pernah sedih kita kehilangan. Semua itu milik Allah. Kita cuma ketitipan bro. Saatnya diambil ya silakan. Berarti bukan rezeki kita. Gitu ya. Atau kita terhindar dari musibah yang lebih besar bro. Masih untung kita sehat. Masih untung kita masih punya nyawa. Coba kalau tidak selamat. Karena musibah jeger, kehilangan nyawa gimana? Kan sudah selesai. Tapi kalau ini masih dikasih kesempatan. Buktinya kita ketemu lagi. Iya. Bro Paijo udah berapa puluh tahun kita berteman. Bagaimana sih pingin jadi Misal, anaknya ya, HSE officer? betul. Terus terang aja peluang kerjanya mantap. Penghasilannya juga mantap. Saya nggak bisa sebut nominal, mantap pokoknya. Dan yang satu, kita menyelamatkan banyak nyawa, menyelamatkan banyak Itu pahala orang. pahala banget itu. Pahala, paling berkah, besar. berkah ngikutin. Betul. Nih kita dari SMA ngambil jurusan IPA. Nanti habis dari SMA Lanjut. ngambil ke keselamatan kerja bro. Itu ada di mana teh? Di UI ada. UI ada. Jadi di UI itu ada dekannya yang sangat terkenal dan sangat pahlawan wanita di bidang HSE. HSE, Beliau oke. akademisi. Nama beliau Profesor Padma. Itu iya, beliau adalah dekan di UI dan pemenang WSO Award kemarin. Ada lagi nih Bapak Suhatman Ramli. Halo Pak Hatman, iya. Beliau adalah ketua WSO di Indonesia. Beliau juga benar-benar pejuang ketiga, pahlawan ketiga. Kalau saya mau sebutin pahlawan nih bro nih. Nih jadi ke pahlawan nih. Nanti sekolahnya belakangan. Ya. Tadi Pro Padma, kemudian Pak Suhatman Ramli. Betul. Kemudian ada Pak Suryansah. Saya kalau manggil Prof. Pak Suryansah itu beliau adalah pendiri HSEI. Ada Pak Yusuf, Yusuf. ada Pak Dedi Sudrajat. Nah, beliau itu pendiri HSEI. Nah, kemudian kalau lari lagi ke APKPI, ada pendiri APKPI itu Bapak Edi Sabtono almarhum. Al-Fatihah untuk beliau, untuk jasanya, untuk dedikasinya mendirikan organisasi APKPI. Kemudian ada lagi di HSE itu tadi Mbak Mei. Ame ya. Nah, Tadi udah sebutin tadi. betul. Ada lagi Pak Muhammad Dawaman. Ada lagi Om Edi. Ini ya orang DPP HSEI ya yang dulu ya. Kemudian ada Om Edi Sabtoni tadi udah ya. Ya, udah. Bang Pentohang. Pendi Sitohang, Pentohang. Kemudian ada lagi Ibu Linda Saraswati Iskandar yang trainer bonek. Banyak. juga Banyak, ya? jadi banyak. Jadi saya itu tadi setelah sekolah ya. Ya. Setelah sekolah lulus SKM, kemudian bisa ngambil calon ahli K3 umum. Oke. Ada sertifikasinya, bro. Jenjangnya. Oh, ada sertifikasinya. Ada. Jadi setelah sertifikasi baru bisa jadi sekretaris P2K3. Itu jenjangnya berapa waktu teh? Dari Tergantung Tergantung ya? tergantung keluasan dia, tergantung kepintaran dia menambah ilmu, tergantung sosialisasi dia masuk komunitas. Karena komunitas itu bisa jadi referensi. Buat saya ya, komunitas itu sangat banyak referensinya. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu, Ya. teman saya sekarang udah posisinya sangat tinggi. Itu bisa harus membutuhkan referensi dari komunitas. Oh gitu. Dan salah satu komunitas saya ini nih, HSE. HSE Tangerang Raya. HSE Tangerang Raya itu berdiri tahun 2015, tanggal 18 September. Sekarang berarti dia 6 tahun ya? 6 tahun, bro. 6 tahun. Udah 6 tahun. Soulmate saya belum kesebut. Siapa tuh? Wiren Mugyasih. Kebetulan Gitu. beliau lagi nggak ada ini, aduh. Mairen. Wiren, ala Wiren. Nungguin sama saya. Wah, kalau ini pahlawan lagi Pahlawan. ini bener-bener. Ini wanita tangguh. Tangguh. Bukan strong, sederong. Tangguhnya gimana? Tangguh. Oh, canggih ini, Canggih ya.
Beliau lebih kuat fisiknya daripada saya. Idenya brilian. Cakep. Kemana aja berangkat. Segala medan hajar. Kita ini prinsipnya gas aja dulu, curhat kemudian. Gas aja dulu, curhat kemudian. Saya ketemu Teh Yanti itu pas mau bikin channel ya. Iya, Dan iya, ternyata itu udah sekarang udah mau setahun ya. Setahun lebih. Iya, setahun. Setahun. Dan kemarin sempat vakum gara-gara corona ya. Saya kan positif. Positif ya sama, saya juga positif. Jadi semuanya vakum semua udah. Kenapa mau bikin channel HSE Tangerang Raya podcast ya Tio Ewa? Oh gini awalnya. Saya ini selama berkomunitas di HSE Regional Tangerang tidak ada kegiatan. Tiap bulan saya selalu ada kegiatan, kadang-kadang 2 minggu sekali. Oh iya. Baik itu pelatihan BIMTEK dengan BKKM, sekarang sudah bubar. Terima kasih Bunda Yani, Pak Paci, Bidan Eti itu. Beliau Pak ini juga ada Pak Raiza. Jadi BKKM itu selalu mengajak HSE Tangerang Raya untuk membuat kegiatan bimbingan teknis, baik itu misalkan cara membuat hira, Iya. P3K dan macam-macam dan lain-lainnya. Gratis bro, nginep di hotel, dapat sertifikat. Oh gimana nggak enak? Itu akibat pertemanan. Belum dari rumah sakit Betsaida dan Mayapada. Betsaida, halo dokter Radit, spesialis okupasi. Nah, kemudian dari rumah sakit Mayapada Ibu Ani Setiorini. Terima kasih Bu Ani, terima kasih dokter Radit atas kesempatannya dari HSE Tangerang Raya. Saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih. Nah, karena kegiatan itu nggak ada bro, saya buntu nih. Waduh, ini gimana? Biasa kita kumpul-kumpul berbagi ilmu, ngobrol, ya kan? Akhirnya saya punya ide. Iya, gitu. Punya idenya gara-gara saya waktu itu datang ke Munas APKPI di Gadok. Saat Munas saya karena bukan anggota tetap, waktu itu saya di belakang aja. Mampirlah saya ke Pak Arif Rahman Hakim. Beliau itu pembina HSE Bogor. Halo, Mas Pem Arif Rahman Hakim dia. Jadi beliau ngobrol-ngobrol sama saya di Kopi Jolok sama Mbak Iren waktu itu. Bertiga dia. Katanya gini, Neng kenapa kamu nggak bikin podcast? Kamu kan doyan ngomong, doyan medsos-medsosan. Kata Mbak Iren, iya teh, kenapa tidak? Itu pulang dari situ seminggu bikin kita podcast. Modalnya apa bro? Kamera 1 ya. Nah langsung bilang gini, bro gimana kalau kita bikin podcast? Hayu teh berangkat. Nah itu benar bro. Jadi sebetulnya kalau saya tidak melihat benefitnya dulu. Berangkat aja, gas aja dulu. Iya. Gas, curhat kemudian. Urusan belakangan. Urusan belakangan. Mentransfer ilmu, ingin berbagi ilmu kepada mungkin rekan-rekan HSE yang sudah senior sudah tidak perlu lagi itu. Tapi buat yang adik-adik yang masih sekolah ambil jurusan K3 atau yang masih SMA pengen ke K3 atau HSE officer yang baru mulai bekerja. Biasanya Karena sih kan betul, karena orang-orang yang saya undang itu biasanya expert atau biasanya saya kupas APD. Kenapa kupas APD? Karena kan itu pengendalian risiko yang nomor 5 itu APD. Nah, kalau kita nggak jelasin APD itu standarnya apa ya? Buat apa? Kita pakai APD sudah pakai standar, bro. Baik itu SNI, baik itu ANSI. Nah, podcast pertama kita sama siapa, bro? Bayiran lah. Oh, Iren. Bayiran itu. Itu saya tegang ngobrolnya Tegang, keringetan. Ngomongnya kaku, kayak di sekolahan. Kalau sekarang udah biasa aja. Biasa. Kalau sekarang udah lihai, kayak Muhammad siapapun dia lihai. Bukan dia yang pada dasarnya itu ngomong. Ya kan? Daripada ngomong nggak jelas, akhirnya bahaslah ketiga. Betul. Apa itu APD dari atas kepala sampai Bawah. ke kaki. Dari mulai helm, airmap, kacamata, ya kan? Kemudian body harness, kemudian sepatu. Itu semua kita bahas. Jadi Udah berapa episode, bro? 20 ya? 20, bro. 20 ya? Lebih ya? 20. Jangan tanya dari mana biayanya, banyak sponsor. Oh, terima kasih sponsor. Nih ada Yupek, ada Honeywell, Payan Perlindungan, ada Drager, Pak Aryo terima kasih. Pak Aryo nih selalu setia. Ada kemarin Trek Tayo, ada Berkat Safety, terus ada PIP. PIP ya? Nah, Iya, betul. terus ada apa lagi, bro? Banyak. Satu. Ya. Tapi sebetulnya ternyata setelah saya lihat episodenya itu, setiap episode itu narasumbernya itu berkelas semua teh. Kayaknya udah ada iklan nih, bro. Aduh, mau kayak canggih. Oh iya, satu lagi. Apa? Terima kasih Bu Puji Hartani, beliau ini, HSE dan HR Manager dari PT Baterai Teknologi Indonesia.
Nah, beliau expert di bidang lingkungan. Nih. Beliau ahli ketiganya tahun 93, Bro. Kita baru lulus beliau udah ahli ketiga. Aku puji suhu ya. Suhu. Bu Puji, terima kasih atas ilmunya. Jangan pernah berhitung kalau hidup, karena berkah itu akan ngikuti. Kalau kita hitung pakai kalkulator, nggak dapat. Kita berkah aja. Pokoknya niat ingin membantu orang lain, insya Allah berkah. Ada jalannya.